apa aja sih langkah-langkah kita untuk mempersiapkan live streaming yang efektif agar toko makin eksis nih? Ada 3 ya langkahnya ya teman-teman seller ya. Yang pertama, kita perlu mempersiapkan peralatan ya yang memadai. Kenapa? Karena peralatan-peralatan inilah yang akan menentukan kualitas video live streaming kita nanti gitu. Jadi memang harus dipersiapkan, di double check peralatannya udah siap, udah yang kualitasnya baik gitu ya. Lalu yang kedua, tentunya kita perlu mempersiapkan konten yang menarik gitu. Jadi kita harus sudah tahu nih topik yang akan kita bawakan apa ya, apakah topik yang akan kita bawakan menarik untuk calon pembeli atau target audiens kita gitu. Karena semakin menarik, semakin relevan topik yang kita bawakan melalui live streaming, tentunya jumlah pembeli dan juga jumlah penonton kita bisa semakin banyak juga gitu. Nah, yang terakhir, kita perlu memastikan bahwa pembawa acara live streaming-nya nanti itu sudah cukup interaktif. Kalau diri kita sendiri nih yang akan membawakan, jangan lupa untuk berlatih gitu ya, menulis naskah, terus memastikan kita sudah memberikan suasana yang nyaman kepada pembeli saat live streaming. Dan menciptakan keseruan acara agar penonton tuh menyaksikan sesinya itu dari awal sampai akhir gitu ya, nggak bosan. Oke. Berikutnya, kita akan membahas yang pertama dulu nih ya, teman-teman seller ya, yaitu peralatannya nih. Peralatan apa aja sih yang kita harus siapkan sebelum memulai sesi live streaming? Yang pertama, tentunya kamera handphone ya, teman-teman seller ya. Teman-teman seller di sini direkomendasikan untuk menggunakan kamera handphone minimum 12 megapiksel ya agar kualitasnya bisa dipastikan baik gitu. Lalu videonya diambil dengan mode portrait ya teman-teman seller ya. Lalu yang kedua ada tripod agar videonya tidak gerak-gerak, stabil gitu ya. Lalu yang ketiga mikrofon untuk menunjang kualitas audio atau kualitas suara live streaming teman-teman seller agar calon pembeli jelas mendengar apa yang teman-teman seller bicarakan gitu ya. Lalu yang keempat lampu untuk menunjang pencahayaan, teman-teman seller di sini bisa pakai ring light juga atau kalau misalnya mau pakai cahaya natural gitu ya, pastikan teman-teman seller ada di ruangan yang sudah cukup sinar mataharinya. Lalu yang terakhir ya, ini yang cukup dasar ya, karena kalau ini nggak ada live streamingnya buyar gitu ya, jadinya kualitasnya kurang baik gitu, itu internet yang stabil. Pastikan teman-teman seller melakukan checking terlebih dahulu gitu ya, bisa dicoba dulu sebelum live streaming, sekaligus latihan gitu ya, internetnya sudah stabil atau belum, atau pastikan teman-teman seller ada di tempat yang mempunyai koneksi WiFi yang cukup stabil gitu ya. Jadi ini penting banget, karena kalau poin 5 ini kita belum ready, belum siap gitu ya, yang lainnya nanti akan buyar gitu ya. Jadi pastikan internetnya stabil. Nah, ini dia referensi peralatannya yang teman-teman seller bisa cari gitu ya, atau bisa persiapkan. Ada ring light, ada tripod table stand, lalu ada mikrofon, dan juga ada handphone gitu ya. Ini teman-teman seller nanti bisa langsung klik ya untuk menuju halaman rekomendasinya dari kami gitu saat sudah mendapatkan materi webinar nanti. Seperti itu. Nah, lalu ini dia, kita ingin membagikan juga nih ya, contoh setting studio yang sederhana gitu ya, tapi optimal untuk live streaming seperti apa. Jadi teman-teman seller bisa menggunakan latar belakang yang polos gitu ya, agar fokusnya langsung ke produk dan juga ke pembicara, yaitu kita sendiri ataupun host yang akan membawakan live streaming nanti. Lalu pastikan menggunakan pakaian yang berwarna cerah agar suasananya lebih vibrant, lebih energetik gitu ya, lebih seru gitu, dan kita bisa mengambil fokus dari pembeli, dari calon pembeli kita. Lalu jangan lupa juga untuk menambahkan ring light ya agar video terlihat lebih cerah gitu dan jelas. Itu tadi ya 3 persiapan sederhana studio live streaming kita, tapi juga bisa optimal. Oke, berikutnya jika langkah 1 sudah ya, persiapannya udah, peralatannya udah, studio sederhana kita juga udah kita siapkan. Kemudian yang kedua, kita perlu menyiapkan konten yang menarik agar ditonton oleh banyak calon pembeli nih live streaming kita. Nah, apa sih contoh-contoh konten yang kita bisa aplikasikan atau yang kita bisa berikan gitu ya? Yang pertama, launching produk baru ya. Kalau teman-teman seller ada rencana nih nanti ya ada Chinese New Year atau nanti ada Ramadan, mungkin teman-teman seller ada rencana untuk mengeluarkan edisi khusus gitu ya, atau packaging khusus atau
apalah keluaran-keluaran yang spesial gitu di toko teman-teman seller bisa menginformasikan informasi tersebut melalui live streaming itu. Kemudian yang kedua, tutorial ya, penggunaan produk, kita bisa mendemonstrasikan, kalau misalnya makanan bagaimana sih cara masaknya atau cara mengkonsumsinya, kalau skincare atau kosmetik kita juga bisa pakai gitu ya, untuk mendemonstrasikan cara penggunaannya. Lalu juga kita bisa memberikan quiz dan giveaway di Tokopedia Play gitu ya. Sekarang kita juga bisa memberikan game gitu ya atau kuis kepada penonton kita. Lalu yang berikutnya juga kita bisa melakukan review produk gitu. Jadi kita review tuh ya, kita bedah ya produk kita gitu untuk calon pembeli agar semakin yakin gitu. Kita jelaskan keunggulannya apa, kontennya udah kita siapkan. Kita perlu memastikan bahwa pembawa acara live streaming nanti sudah interaktif ya, karena itulah ya kuncinya, kita bisa membuat pembeli aktif belanja gitu ya, aktif berinteraksi dengan toko kita. Oke, ini ada 5 tips yang bisa diikuti oleh teman-teman seller ya untuk menjadi pembawa acara interaktif gitu ya. Atau misalnya kalau teman-teman seller ingin pakai host gitu ya, atau adminnya atau temannya gitu ya untuk menjadi host, teman-teman seller juga bisa memberikan 5 tips ini ya ke mereka. Yang pertama, teman-teman seller perlu membawa suasananya tuh menjadi santai dan akrab ya. Jangan lupa untuk sapa penonton gitu ya, lalu senyum dan memberikan kesan yang mengundang, ramah gitu ya, dan juga jangan lupa selipkan humor gitu ya. Dan bahas hal-hal kecil itu nggak masalah ya, kayak tadi hujan gitu ya, kita coba bahas. Gimana teman-teman seller, lagi hujan nih? Biasanya kalau hujan rintik-rintik gini, teman-teman penonton atau calon-calon pembeli itu ngapain sih gitu. Kalau bisa juga buat panggilan akrab ya untuk pembeli loyal teman-teman seller gitu. Misalnya tokonya apa ya, Arif Shop gitu ya. Terus saya bikin nama akrabnya Arif Shopper gitu ya. Apa kabar nih Arif Shopper? Nah, itu kan bisa membentuk identitas dari pembeli kita ya, apalagi yang sudah loyal. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk sapa pembeli ya dengan semangat dan interaktif gitu ya. Lalu ajak penonton untuk terlibat ya. Jadi sering-sering tuh ya lempar pertanyaan ya kepada pembeli kita atau ke penonton kita. Lalu yang ketiga, bicara secara jelas dan dengan intonasi naik dan turun. Kalau ada kata-kata yang ingin teman-teman tekankan, nah itu kita bisa menggunakan intonasi yang berbeda gitu ya, agar langsung fokus nih teman-teman pembeli ya saat menonton. Lalu kemudian jangan lupa untuk menggunakan bahasa tubuh yang santai tapi tetap profesional. Jadi pastikan teman-teman seller itu bahasa tubuhnya menciptakan suasana yang hangat dan penonton nyaman gitu ya melihat dan mengikuti sesi live streamingnya. Terakhir nih ya, khususnya buat teman-teman seller yang mungkin baru ingin mencoba atau baru mulai explore gitu ya live streaming, jangan lupa untuk menulis skrip. Gak perlu skrip yang full bener-bener dari A sampai Z mau ngomongin apa, kita bisa tulis poin-poinnya aja. Kayak misalnya pertama mau ngomongin sapa-sapa dulu, yang kedua kita mau bilang produknya itu apa, ketiga keunggulan produknya, keempat kita mendemonstrasikan cara menggunakannya, kelima kita mengajak penonton untuk membeli misalnya, yang keenam kita membagikan promosinya juga, lalu yang ketujuh kita tanya nih teman-teman pembeli atau penonton ya di live streaming selanjutnya mau lihat kontennya seperti apa gitu. Jadi nggak perlu yang full banget gitu ya, bisa poin-poin aja. Yang penting teman-teman seller datang ke sesi live streaming dengan udah tahu gitu ya mau ngomong apa gitu.